Shalom, salam sejahtera dan salam sehat buat keluarga GBI Bukit Sion di Kota Kupang. Pagi hari ini saya mengajak kita semua patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena penyertaan perlindungannya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih menikmati kesehatan dan kekuatan baru daripada Tuhan. Dan hari ini kita keluarga Bukit Sion boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada tahun 2020 ini. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, namun saya percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Tuhan, Allah tahu kerinduan harapan kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya. Allah berjanji bahwa Dia terus akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Untuk itu mari saudara, semangat kita semua selalu berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Sekalipun suasana saat ini kita diliputi dengan rasa cemas oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk kita bertemu bersama-sama dan beribadah dalam gedung gereja. Namun kita ingat firman Tuhan mengatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya percaya bahwa ibadah kita pagi hari ini dihadiri oleh Tuhan, dan Tuhan siap memberkati kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Mama, saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa dan kita dahului dengan nyanyikan itu pujian Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan
segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami percaya dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu datang menghampiri hadirat-Mu. Patut kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu, berkat pelindungan-Mu, maka sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan aman, nyaman, dan tentram, tanpa mengalami gangguan cobaan apapun juga. Hingga pagi hari ini yang Kau telah bangunkan kami dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Kami dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat semua karena anugerah Tuhan. Maka patut kami persembahkan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pagi hari ini kami seluruh keluarga Gibis Bukit Sion, Kota Kupang, akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada 2000 lebih tahun yang lalu. Untuk Bapa di surga, kami mohon hadirat-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu memimpin menuntun kami dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang sudah menang atas kuasa maut dan bangkit dan terhormati. Dan pada saatnya Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, mohon Engkau urapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu selalu menuntun memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semua boleh jadi hanya menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua roh-roh yang tidak ingin mendengar firman Tuhan, yang ingin merampas benih firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami semua. Pada saat kami sehat seiman, kami berdiri dalam Tuhan Yesus, kami tolak semua cara-cara iblis yang mengalihkan perhatian kami sehingga kami terfokus kepada firman Tuhan. Sekali kami tolak dalam nama Yesus, dan Roh Kudus-Mu menuntun memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Bila kami menikmati lawatan firman Tuhan melalui pagi hari ini Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi rema bagi hidup kami, untuk kami senantiasa bersyukur dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan harapan kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hari baru ini dengan segala berkat-berkat telah disiapkan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada 2020 tahun ini. Yang seharusnya kita memperingati hari kenaikan itu dalam gedung gereja. Tetapi oleh karena kondisi tidak memungkinkan, maka kita akan beribadah masing-masing dalam rumah tangga kita masing-masing. Namun di tempat ini, saya percaya bahwa melalui khotbah, melalui video atau online ini, saya percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menyempurnakan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kita dapat memahami, mengerti segala kehendak rencana Tuhan dalam hidup ini. Baik Bapak Mama, kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11 dengan judul Roh Kudus dijanjikan. Dan perikop yang kedua, Yesus terangkat ke surga. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Mama, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus telah menyaksikan dengan mata kepala, ya, setelah kebangkitan Yesus selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus bertemu dengan mereka dan menyampaikan kebenaran firman Allah kepada mereka, ya, selama 40 hari lamanya. Jadi kita melihat bahwa terbukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Mengapa demikian? Karena dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dia tunjukkan kedua telapak tangannya yang bekas paku, dan mereka melihat bahwa itu bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Untuk itu tidak perlu kita ragu lagi, saudaraku. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus punya kuasa, ya. Ia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kuasa maut atau kematian itu. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah luar biasa. Allah kita lebih berkuasa dari semua Allah dalam dunia ini. Dan jangan ragukan tentang janji-janjinya. Untuk itu pagi hari ini saya beri tema renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu dengan tema Yesus pergi dan akan kembali. Ya, Yesus pergi dan akan kembali ke dalam dunia ini lagi. Itu janjinya, saudaraku. Percayalah bahwa apa yang pernah Yesus janjikan atau membuatkan, dan itu akan terpenuhi, akan digenapi pada waktu-waktunya akan datang. Untuk itu berdasarkan firman Tuhan pagi hari ini, maka saya mengajak kita untuk merenungkan 2 hal penting ini, ya, yang perlu kita bahas pagi hari ini. Yang pertama, apa alasan sehingga Yesus harus pergi? Atau alasan apa Yesus harus pergi ke surga? Tentu ada maksud dan tujuan penting untuk Yesus naik ke surga, ke rumah Bapa, ya. Sebab yang pertama, sebab Yesus berasal dari atas, yaitu dari surga. Dia bukan dari bumi ini, tapi dia dari surga, turun ke dunia ini, dan dia harus kembali ke rumah Bapa di surga, karena dia berasal dari atas. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 23b mengatakan bahwa kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu pernyataan Yesus, bahwa kita datang dari dunia ini, tapi dia tidak datang dari dunia ini. Dia datang dari atas, dari surga. Dia diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia ini. Tujuannya untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa pelanggaran kita. Dia rela mati untuk kita, dia rela menderita untuk kita, untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Seharusnya kita harus mati binasa oleh karena dosa perbuatan kita. Tapi kasih Allah itu besar bagi kita manusia, sehingga dia utus anak yang tunggal, ya,
Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk jangan takut, jangan ragu tentang janji Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh kepadanya sebagai Allah yang hidup. Dia pasti akan memberikan keselamatan kekal bagi saudara dan saya. Ya. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Kalau kita percaya kepadanya, ya, itu kata Yesus di hadapan Bapanya. Yesus berdoa kepada Bapanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 16 mengatakan bahwa kita bukan dari dunia ini. Ya. Dia berdoa kepada Bapa, mereka bukan dari dunia ini seperti aku, bukan dari dunia ini. Yesus berdoa kepada Bapa supaya Dia melindungi kita sebagai anak-anak Allah. Jadi siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dia menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi warga kerajaan surga. Sayang kita bukan dari dunia ini, tapi kita datang dari surga. Seperti Yesus katakan, bahwa kita bukan dari dunia ini, seperti Dia, tapi kita juga berasal dari surga, rumah Bapa yang kekal. Untuk itu saudaraku, Yesus berkata pula di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4a mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Itu pernyataan Yesus, bahwa kita bukan dari dunia ini, tapi kita berasal dari Allah, dari rumah Bapa di surga. Jadi kita bersyukur, kita merasa bangga menjadi anak-anak kerajaan Allah. Amin saudara, kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kita pewaris kerajaan Allah, karena itu janji Allah. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia terhisap menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, maka semua warisan di surga milik kita. Ya, kita hidup dunia ini hanya sementara. Kita sebagai manusia merantau dalam dunia ini. Rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita tinggal di dunia hanya sementara. Sebentar akan musnah. Tetapi rumah kita kekal di surga yang telah disediakan oleh Tuhan. Untuk itu jangan ragukan tentang janji-janji Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Untuk itu saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata, ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Tidak perlu kita bersedih. Ya. Kita akan menjadi umat-umatnya. Dia katakan, aku pergi mendahului kamu dan menyiapkan tempat bagimu. Jika tempat itu sudah tersedia bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku sudah siapkan, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Luar biasa saudara. Kita harus bangga bersyukur. Yesus menjanjikan hal ini. Tempat tinggal kita di surga. Ya, Dia sudah siapkan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga. Dan setelah tempat tersedia bagi kita, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita untuk masuk dalam rumah Bapa yang telah tersedia bagi saudara dan saya. Ya, saya bayangkan sebagai orang percaya, pertama kita menjadi anak-anak Allah sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Yang kedua, tempat kita, tempat kedudukan kita, kursi kita telah tersedia bagi kita. Yang ketiga, Yesus berjanji bahwa jika kita menang, kita akan bersama-sama Yesus memerintah dunia ini lagi. Ya, 1000 tahun kita bersama Yesus akan memerintah dunia ini. Untuk itu mari saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia janjikan itu maka pasti akan genapi. Karena itu suatu perbuatan yang harus kita imani, bahwa ini sungguh-sungguh Tuhan akan lakukan asalkan kita tetap setia kepadanya. Sekalipun dalam kesusahan, penderitaan, tantangan, cobaan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, waktu yang Tuhan berikan kita jangan kita sia-siakan. Kita terus berdoa, bersyukur, membaca firman, dan melakukan segala perintah-perintahnya. Percayalah bahwa tempat yang tersedia bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sebagai orang percaya kepadanya. Untuk saudaraku tetap tekun setia kepada Tuhan.
Dia berjanji bahwa dia akan menggenapinya. Jangan ragukan itu, saudaraku. Sebab Tuhan berjanji, maka dia akan tepati setiap janji-janjinya. Yesus harus pergi untuk mengutus rohnya. Alasan beliau bahwa Yesus pergi supaya dia bisa mengutus roh penghibur itu. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka roh itu tidak bisa diutus. Kapan Yesus naik ke surga, maka roh itu akan diutus menggantikan posisi Yesus. Sehingga lewat Roh Kudus akan mengingatkan kita, menginsafi kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang pernah Yesus sampaikan melalui Injil Kristus. Baik apa yang Yesus sampaikan sendiri maupun yang disampaikan para rasul dan para nabi. Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali supaya kita ingat tetap kembali akan firman Tuhan itu, supaya kita semakin kokoh dan kuat dalam menghadapi hidup ini. Ya. Adapun tugas dari roh penghibur itu, ya, saya mencatat bahwa di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 dan ayat 13 mengatakan bahwa ia akan menginsafi dunia atau dia akan dosa, tentang kelemahan dan tentang penghakiman Allah. Jadi tugas Roh Kudus adalah menginsafi kita manusia atau dunia tentang hal dosa, ya, tentang kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan tentang penghakiman akhir. Ya, Yesus datang pada kali kedua ini, dia bukan datang sebagai seorang bayi lagi, tapi dia berarti sebagai seorang hakim, akan mengadili setiap manusia. Dan untuk iman saudaraku, kita mempersiapkan diri. Suatu ketika Tuhan datang untuk menghakimi dunia ini kembali. Ya, jadi yang jahat tetap memperoleh kehukuman, yang hidup benar, hidup kudus dalam Tuhan, mereka juga akan mengalami hidup yang kekal. Sedangkan orang yang jahat, ya, yang semakin berbuat jahat, maka tempat mereka adalah di dalam api neraka yang kekal. Untuk iman saudaraku, Roh Kudus akan mengingatkan, menginsafi kita sebagai orang percaya, supaya kita harus belajar taat dan takut kepada firman Allah, setia kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, maka pasti kita akan mewarisi kerajaan surga, rumah Bapa yang telah disiapkan bagi saudara saya. Ya. Yang berikut bahwa Roh Kudus akan menuntun atau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi Roh Kudus akan memimpin menuntun kita tentang hal-hal kebenaran firman Allah. Ya. Di mana di situ kebenaran, di situ ada kesejahteraan. Tapi di mana kejahatan dosa, di situ manusia tidak mengalami ketentraman dan keamanan. Tapi di mana Roh Allah bekerja, di situ ada kedamaian. Ya. Dan kita bersyukur bahwa Yesus berjanji bahwa Dia mengutus Roh-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka akan mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan, mereka akan mengalami sukacita dan sejahtera di hidup ini. Ya. Sekalipun orang lain mengalami berbagai kesukaran-kesulitan hidup ini, tapi orang percaya Tuhan jamin Roh-Nya akan memberikan solusi, jalan keluar bagi saudara dan saya. Sehingga setiap masalah yang sakit alami, Tuhan berikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Itu saya takut. Kan Dia berjanji, maka Dia akan mengenapi. Asalkan kuncinya adalah semakin hari makin setia kepadanya, maka pasti Dia akan mengenapi janjinya. Yang berikut, sebelum Yesus takut ke surga, Dia memberikan satu tanggung jawab yang berat bagi murid-muridnya, termasuk saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Tanggung jawab itu tercatat di dalam Matius 28 dan dalam Markus pasal 16. Ya. Jadi di dalam Matius pasal 8 ayat 11 sampai 20 mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Jadi sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita jadikan semua bangsa menjadi murid-murid Kristus. Sampaikan firman Tuhan. Dan Markus mencatat bahwa barang siapa percaya akan firman Tuhan dan dibaptis akan memperoleh keselamatan. Tapi yang tidak percaya dan tidak dibaptis, maka mereka akan memperoleh hukuman kekal. Berbahagialah kita yang sudah menjalankan firman Tuhan ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan percaya akan kebenaran firman Tuhan itu.
Karena Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apa Yesus lakukan, kita harus lakukan itu. Yesus ini sebagai Allah tapi dibaptis di dalam sungai Yordan. Kita sebagai orang percaya harus dibaptis. Kita percaya harus dibaptis. Imani firman Tuhan. Lakukan perintah firman Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak percaya dan tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita mengalami hukuman, yaitu kematian kekal. Dan untuk para saudara, kita harus percaya itu. Bahwa sesungguhnya kita diberikan kebebasan untuk memilih yang terbaik, ya, supaya kita boleh selamat. Yaitu percayakan firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka pasti kita akan boleh hidup yang kekal. Itu hal yang pertama, saudaraku, tentang alasan mengapa Yesus naik ke surga atau Yesus kembali ke surga. Dia pergi menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Dia pergi untuk mengutus satu oknum menggantikan posisinya, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur itu. Dan Roh itu akan menyiapkan kita, mengingatkan kita tentang firman Allah, tentang larangan-larangan Allah. Apa harus kita lakukan, apa harus kita taati dan lakukan, maka pasti hidup kekal menjadi milik kita. Yang kedua, yang terakhir adalah Yesus akan datang kembali. Ya, kita bersyukur memiliki Yesus sebagai Allah yang hidup. Kita memperingati hari kedatangan pertama, itu hari kelahirannya. Kita memperingati hari kematiannya, di sengsara, menderita dan mati. Yang ketiga, kita memperingati hari kebangkitan. Ya, dia mati tapi dia bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Dan hari itu memperingati hari kenaikannya. Ya, yang kelima, kita harus menunggu kedatangannya. 5 hal penting dalam iman orang Kristen. Dia datang sebagai bayi, dia lahir, menebus dosa kita, dia menderita mati, dan dikuburkan, dan dia bangkitkan pada hari ketiga, dan dia naik ke surga. Yang hari ini kita peringati, dia benar-benar sudah naik ke surga. Sebab malaikat katakan pada ayat pokok kita, ayat 11, Kisah Rasul pasal 1:11, dan malaikat berkata kepada mereka, murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Dan naik ke surga dengan awan, dan dia akan datang kembali dengan awan pula. Ya, sebagaimana 1 Tesalonika mengatakan demikian, saudaraku. Dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 yang akan simpulkan bagi saudara dan saya. Pada waktu malaikat Tuhan meniup sangkakala Allah, ya, maka Yesus sendiri akan turun dari surga, dan mereka mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit dan orang mati. Yang mati dalam Kristus, dan yang mati tidak percaya Yesus, mati karena dosa, mati dalam kenajisan, kejahatan dosa, mereka belum bangkit pada saat sangkakala Allah berbunyi yang pertama kali. Nah, kerajaan nafsu ditiup oleh malaikat Tuhan, maka kubur terbuka dan orang-orang mati dalam Kristus, mati karena iman kepada Yesus, ya, mati karena dibunuh karena iman kepada Yesus. Mereka bangkit dahulu, dan kita masih hidup di kata firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyongsong Tuhan dari awan-awan, sehingga kenapa apa yang disampaikan oleh malaikat kepada murid-murid di Galilea, Yesus yang naik dengan awan, dia akan kembali dengan awan pula. Kita percaya bahwa ia akan datang pada kali kedua. Kapan waktu dia datang? Ini rahasia besar bagi saudara saya. Yesus katakan bahwa malaikat tidak tahu. Yesus juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan Yesus harus diutus kembali ke dunia ini. Untuk mana kita berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena tanda-tanda sudah menyatakan, ya, bahwa terjadi gempa bumi, terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan, penyakit sampar, ya, wabah penyakit yang tidak ada obatnya akan dialami manusia.
termasuk virus corona yang kita alami saat ini. Ini salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Ya. Dan sudah dirasakan oleh manusia akibat virus corona ini. Ya. Sedang peperangan, kelaparan itu belum secara global, belum, masih lokal-lokal. Tapi suatu saat semua muka bumi, semua manusia akan mati karena kelaparan, mati karena peperangan secara global. Ya. Kita punya nenek moyang pernah mengalami perang dunia kedua. Ya, kita pernah mendengar cerita bagaimana akibat dari perang dunia itu ada kelaparan, mati karena penyakit sampah dan lain sebagainya, mati karena kelaparan dan lain sebagainya. Nanti perang dunia ketiga itu tanda bahwa Yesus sudah hampir datang. Jadi sekarang hulu-hulunya saudaraku, kita sampai orang percaya kita berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Untuk jangan kita membuang waktu, tapi mari siapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Ibarat seperti 10 anak gadis, yang 5 bijaksana atau pintar, yang 5 bodoh. Ya, sama-sama orang percaya kepada Tuhan, tapi akan dipisahkan mana yang pintar atau bijaksana dan yang bodoh. Ya, yang bodoh adalah dengar firman Tuhan terus tidak melakukan firman Tuhan, mereka tertinggal. Ya, minyak bulu mereka akan habis kering. Itu berbicara firman roh. Setiap orang tidak memiliki firman roh dalam hidupnya, mereka akan kering dan mati dalam hal rohani. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus datang, mereka akan tertinggal. Ya, saya mana-mana di dalam firman Tuhan bahwa jika 2 orang ditambah tidur, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. 2 wanita sedang membuat batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. 2 orang membajak di sawah, satu akan diangkat dan satu akan tertinggal. Itu akan terjadi, saudaraku. Itu mari kita berjaga-jaga dan siap sedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai ayat terakhir di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7, saya simpulkan demikian, saudara, bunyinya demikian. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan membuat kitab ini. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ini kitab nubuatan. Bahwa sudah akan datang pada kali yang kedua. Ya. Yang lebih jelas lagi dalam 4 Injil itu, di dalam surat-surat Paulus dan kitab Wahyu, bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Ya. Yesus katakan, sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan membuat kitab ini. Ya. Jadi kita menuruti, membaca, merenungkan atau mendengar firman Tuhan, kita hayati dan kita imani, kita lakukan. Percayalah bahwa kita sebagai orang-orang yang akan bersama-sama Yesus masuk ke dalam Bapa yang kekal, di mana sudah tersedia tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Masih tadi pergi dan mengutus roh penghibur untuk menggantikan posisi Yesus di dunia ini, untuk menginsafi kita tentang hal-hal dosa, tentang kelemahan, dan tentang janji penghakiman terakhir. Ya. Dan yang terakhir tentang kedatangan Tuhan. Dia datang, dia sudah pergi dengan awan-awan, dan dia akan datang dengan awan-awan pula. Berbahagialah kita yang tetap setia sampai Tuhan datang. Ya. Makanya sekarang kita harus mempersiapkan diri yang baik, hidup kudus di hadapan Allah, menjauhkan segala hal-hal berbau dosa, dan lebih banyak kita taat dan setia kepada Tuhan, memuji menyembah Dia, membaca firman-Nya, melakukannya dan hidup ini. Maka percaya kita akan bersama-sama dengan orang-orang kudus lainnya menyongsong Tuhan di atas awan-awan ketika nafir Yara berbunyi. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini lagi. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan apa yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Lewat Roh-Nya, Roh itu akan membimbing kita, menuntun kita, dan menguatkan kita supaya kita bertahan. Dan kesukaran kesulitan pun juga kita tetap bertahan sampai Tuhan datang kembali. Puji nama Tuhan. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Shalom.
Sebelum kita doa tutup renungan Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kita mengangkat sebuah pujian, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita semua bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita berdoa. Kembali kami naikkan segala pujian, syukur, hormat bagi-Mu Bapa. Oleh karena Engkau telah beri kesempatan buat kami pagi hari ini untuk membaca merenungkan firman-Mu. Oh, sesungguhnya kami hari ini telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan Roh-Mu untuk memberikan kami pemahaman lebih dalam lagi tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya sesuai firman-Mu Tuhan bahwa Engkau kembali ke surga untuk pergi menyiapkan tempat bagi kami masing-masing yang percaya kepada-Mu. Untuk Tuhan berdoa pada pagi hari ini ya Bapa, kuatkan kami umat-umat-Mu, keluarga di Bismu Kecil di Kota Kupang ini. Kuatkan iman dan percaya kami kepada-Mu, supaya kami berpegang teguh pada setiap nubuatan firman-Mu Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau pergi dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami yang setia kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa tidak lama lagi Engkau akan datang pada kali yang kedua Tuhan. Untuk itu berikan kami kekuatan iman supaya kami tetap tabah dan tetap sabar setia. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan cobaan karena iman percaya kepada-Mu. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami, memampukan kami untuk kami bertahan sampai Engkau datang pada kali yang kedua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Hamba dalam nama Tuhan Yesus dan Roh-Mu menyempurnakan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami dapat berpegang pada firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kedatangan-Mu tidak akan lama lagi Tuhan. Untuk Bapa kuatkan kami supaya kami tetap bertahan sekalipun harus kami menderita sekalipun, biar kami berkekuatan untuk Roh-Mu untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji nama kekal selama-lamanya. Saat ini hamba bersyafaat mendoakan seluruh jemaat di Bismu Kecil di Kota Kupang ini. Engkau berkati setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga masing-masing Tuhan. Di dalam segala perhubungan hidup mereka sehari-hari Tuhan. Kebutuhan sehari-hari mereka Tuhan. Karena Tuhan Engkau berikan mereka cukup makan, minum, dan pakai Tuhan. Semua kebutuhan apa saya sedang mereka gumuli saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kabulkan sesuai dengan harapan mereka Tuhan Yesus. Supaya demikian mereka semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka
roh kesetiaan, supaya mereka tetap setia kepadamu. Sekalipun kami kurang lebih 2 bulan kami tidak berjumpa secara langsung dalam gedung gereja, kami harus beribadah masing-masing rumah tangga masing-masing Tuhan. Dan Engkau percaya bahwa Engkau hadir dalam setiap rumah tangga keluarga Bukit Sion Tuhan. Engkau tahu segala keluh kesah umat-umat-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan harapan umat-umat-Mu Tuhan. Mari Bapa, kabulkan sesuai kerinduan harapan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa menikmati berkat jasmani berkat rohani. Dan mereka makin setia kepada-Mu ya Bapa. Jauhkanlah seluruh keluarga Bukit Sion dari segala pencobaan dunia ini. Terlebih wabah penyakit virus corona yang sedang merajalela di kota Kupang ini Tuhan. Mari Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan bungkus kami, bebat kami dengan bilu-bilu ajaib Tuhan. Supaya kami luput dari serangan virus corona itu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa bagi semua keluarga kami. Jauhkan mereka dari virus corona Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan semua umat-umat yang percaya kepada-Mu, baik di bumi Indonesia maupun seluruh muka bumi ini Tuhan. Semua orang percaya kepada-Mu, Engkau lindungi mereka Tuhan dari bencana wabah virus corona itu Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang dalam usaha pekerjaan profesi apa saja Tuhan Engkau buat berhasil apa yang mereka kerjakan, sehingga mendatangkan mereka bagi mereka memuliakan besar nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah pendidikan anak mereka sekalipun mereka belum masuk sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka belajar secara online Tuhan. Mari Engkau berikan hikmat, pengetahuan, kemampuan bagi mereka supaya mereka mampu dan sanggup menjalankan pendidikan yang baik. Masa depan mereka kami percaya bahwa Tuhan sediakan bagi mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi semua keluarga kami yang jauh di mana saja berada, orang tua kami, saudara saudari kami, yang Engkau berkati mereka sepanjang hari ini. Tentu mereka juga menikmati ibadah dalam mereka masing-masing, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka sepanjang hari ini Tuhan. Semua kebutuhan hidup mereka Engkau berkati. Yang sakit Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi semua para medis, dokter dan perawat yang merawat orang-orang yang sakit karena virus corona Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari virus corona Tuhan, dan biar mereka boleh dapat melayani orang-orang yang terserang oleh virus corona dengan baik Tuhan. Luputkan mereka dan keluarga mereka masing-masing dari virus corona. Mereka menyerahkan Tuhan yang sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari virus corona Tuhan. Pulihkanlah bumi NTT dari virus corona, kota Kupang dari virus corona Tuhan. Jauhkan virus corona dari tempat di mana yang berada Tuhan, supaya di dalam kami bebas kepada kesehatan kekuatan baru untuk pakai hidup ini memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari 3 pusat sampai daerah, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, kelurahan, RT RW, semua aparat pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat kemampuan supaya mampu menjalankan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terlebih beri hikmat bagi pemerintah kami supaya mencari solusi untuk mengatasi berkembangnya virus corona yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama kekal selama-lamanya. Dan indoa dan syukur kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa kami, dan tiba waktunya Tuhan kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, arahkan hatimu, terangkan tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan Roh Kudus tetap menyertai kita mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya dan berkata bersama-sama katakan amin. Shalom.